Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana nuran wa hudan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan wa muallima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna wa ya musabbir Ayyub sabirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fadla al-khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alil qur'ana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alil qur'ana nura sudurina wa dhihaba humumina wa jalaa ahzanina. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat mempelajari, nikmat mentadarusi kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Salawat beserta salamnya kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada malam hari ini bisa berkesempatan melanjutkan tadarus kita yaitu di surat Al-Humazah, dan pada malam hari ini insya Allah kita akan bertadarus di ayat yang keempat insya Allah. Di surat Al-Humazah ini, di pertemuan-pertemuan sebelumnya ataupun di pembahasan-pembahasan sebelumnya, Allah memberikan ancaman, memberikan peringatan kepada kita semua tentang salah satu sifat yang mungkin kebanyakan orang atau bahkan kita pernah melakukannya. Salah satu sifat yang mungkin dipandang biasa saja nampaknya, namun ternyata hal itu sangatlah fatal, sangatlah besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama kita sudah mentadarusi betapa buruknya ataupun ancaman Allah atas sifat pengumpat atau menghina, baik itu secara lisan maupun secara gerakan, baik itu secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Kemudian sifat tercela lainnya yang Allah sebutkan di surat ini yaitu kita disibukkan atau orang-orang disibukkan dengan mengumpulkan harta dan juga menghitungnya, sehingga kecintaan terhadap harta itu melebihi kecintaan terhadap hal-hal lain tentunya. Kemudian selanjutnya Allah memperingatkan kita akan bahayanya kita memandang harta, kita melihat harta yang kita miliki terutama. Bagaimana kita atau kebanyakan manusia mungkin memandang salah tentang harta, sehingga melihat bahwasanya harta itu berperan sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan lebih-lebih puncaknya menganggap harta itu dapat melakukan segalanya, dapat membantu segalanya, bahkan menghindari atau mengekalkan manusia dari kematian. Allah sudah mewanti-wanti, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras. Kemudian para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat yaitu bunyinya kalla layumbadzanna fil hutamah. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, menyimak materi dan juga bertadarus di ayat yang keempat ini, mungkin seperti biasa kita berdiskusi
sejenak melalui pertanyaan-pertanyaan sebelum masuk ke materi inti terkait ayat yang keempat. Silakan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta eh, menjawab di atau berpartisipasi di kolom chat ya. Eh, Untuk pertanyaan pertama, sebutkan nama-nama neraka ya, nama-nama neraka yang Ibu Bapak ketahui. Silakan jawab. Nama-nama neraka. Neraka Wail, neraka Hutamah, neraka Jahanam, Jahim, Jahannam, Hutamah, neraka Sakor, insyaallah. Neraka Jahanam, Sakor, Jahim, Lail, Hawiyah. Tentunya nama-nama tersebut sangatlah mengerikan ya di telinga kita harusnya. Baik, syukron. Terima kasih banyak. Nah, itulah nama-nama neraka ya, kurang lebih. Baik. Selanjutnya, mungkin apa yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang terjadi di akhirat nantinya ya, ketika manusia menyalahgunakan kekayaan atau menyalahgunakan atau menghina ya, menghina, menghina orang lain, menggunakan kekayaannya, kan, menyalahgunakan kekayaannya dan juga menghina orang lain. Apa yang akan terjadi? Dilempar ke dalam neraka utama. Masya Allah. Dilempar. Kalau kita menyalahgunakan harta yang sudah kita punya atau yang kita punya, kemudian juga kita menjadi orang yang menghina karena merasa punya harta yang banyak, itu apa yang akan terjadi di akhirnya, di akhir kehidupan kita, atau nanti di akhirat. Nah, baik, dilempar ke neraka utama. Masya Allah, dilempar ya, mengerikan sekali. Dilempar ini dimasukkan apa? Ada dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, diambil kebaikan kita untuk orang yang kita hina. Kalau udah diambil kebaikan, nanti berkurang ya. Baik. Berbicara mengenai konsekuensi atau hukuman ya. Kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta, hukuman apa yang paling mengerikan, yang paling kita takuti saat ini? Hukuman apa yang paling mengerikan atau yang paling ditakuti saat ini? Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita semua mungkin. Eh, Suaranya kecil ya. Maaf. Suara jelas. Nah, masuk neraka. Benar masuk neraka. Bukan hukuman di penjara ketika di dunia. Nah, su'ul khatimah. Dilempar ke dalam neraka jahanam. Baik. Itu yang paling kita takuti ya. Atau hukuman di dunia, di penjara misalkan. Nah, jadi kalau kita takut neraka berarti kita tahu harus apa yang harus kita lakukan agar tidak masuk. Harusnya kita juga tahu ya. Kita sadar dan tahu eh, bagaimana supaya kita tidak dihukum atau dilempar neraka. Baik. Dikucilkan. Baik. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta, apa yang dirasakan apabila mendengar kata dilemparkan ke dalam neraka? Nah, coba rasakan.
dilemparkan ke dalam neraka. Atau bayangkan bagaimana rasanya dilemparkan ya. Bukan disuruh masuk, silakan masuk, gitu. Tapi diambil, dilempar, dilempar ya. Nah, caranya itu dilempar ya. Bukan disuruh masuk, kan? Ayo masuk satu-satu, tapi dilempar. Nah, gemetar, takut, sangat mengerikan sekali ya. Nah, Nauzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fiik. Oke. Baik, terima kasih banyak para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sebagai eh, pembuka dan pengingat kita atas apa yang sudah kita tadarusi juga dan apa yang akan insya Allah kita tadarusi pada malam hari ini, yaitu kita akan mentadarusi ayat yang keempat ya, surat Al-Humazah. Nah, baik. eh oke, suaranya kecil ya. Baik. Selanjutnya mungkin kita mari sama-sama menyimak materi utama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau kami silakan. Baik, tafadhol, Dokter. Jazakumullah khairan, Ustaz Agus. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين يا رب العالمين. Jazakumullah khairan Ustaz Agus wa barakallahu fikum. Kita yang pertama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat besar dan berkelanjutan. Besarkan Allah, agungkan Allah. Wama qadarullaha haqqa qadrih. Wama qadarullaha haqqa qadrih. Di antara sifat orang-orang kafir itu adalah wama qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memberikan, tidak mengagungkan Allah sebagaimana layaknya diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membesarkan Allah. Maka kita sebagai muslim harus memahami keagungan kebesaran Allah. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan membahas surat Al-Humazah ayat keempat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Agus dan sudah diberikan tamhid atau pendahuluan oleh Ustaz Agus. Alhamdulillah. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke makna. Kita mulai dari makna dulu ya. Makna dan langsung ke tadaburnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kita ke makna dan tadabbur, kita simak dulu tilawah. Kita simak tilawah. Tilawah surat Al-Humazah ayat 1, 2, 3, 4. 4 ayat. 1, 2, 3, 4. Ustadz Faiz, ada? نعم. Nah, tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. إياكم. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla kalla layumbadanna fil hutamah." Baik, sebelum kita eh, membahas kalla layumbadanna fil hutamah, sebutkan dulu sifat yang ada di ayat 1. Apa sifat yang ada di ayat 1? Sifat buruk yang ada di ayat 1. Semoga Allah lindungi kita dari sifat itu. Apa sifat tersebut? Mengumpat. Ada lagi mencela. Ada lagi menghina, merendahkan. Semoga Allah ampuni kita, Allah ampuni kita, Allah ampuni kita. Baik. Sifat mencela, mengumpat, merendahkan, menghina dengan tujuan benar-benar menghina. Benar-benar ingin menjatuhkan, benar-benar ingin menjatuhkan, menghina dengan kebencian, dengan dendam, dengan hasad, menghina yang diiringi dengan rasa benci, hasad, dengki, humazah lumazah. Baik menghinanya di hadapannya atau di belakangnya. Baik menghinanya dengan lisan atau menghinanya dengan isyarat, penghinaan yang disertai dengan benci dan dendam, maka penghinaan ini adalah penghinaan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini ayat ini konteksnya adalah yang dihina orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Apalagi yang dihina itu orang yang sedang menyampaikan ayat Al-Qur'an. Karena ini ayat ini sebenarnya yang dihina itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sedang berbuat baik dihina dengan tujuan menjatuhkannya dan menjelekkan namanya sehingga masyarakat sekitarnya pun menolaknya. Bukan dengan niat yang baik, benar dihina. Jadi sifat ini sifat menghina, merendahkan dengan tujuan menjatuhkan, dengan tujuan membenci, dengan tujuan ingin merusak namanya dan ingin ingin menyelakakannya, memzaliminya, ya. Ini inilah sifat menghina yang sangat berbahaya yang diancam oleh Allah dengan wail, neraka wail. Semakin semakin penghinaannya semakin besar, maka semakin besar pula ancamannya. Baik, wail wailul likulli humazatil lumazah. Jadi sifat buruk pertama adalah menghina atau merendahkan. Kemudian orang yang menghina dan merendahkan ini dia punya sifat kebiasaan. Dia punya kebiasaan. Ada di ayat 2. Apa kebiasaan dia? Silahkan, apa kebiasaan dia? Kebiasaan dia di ayat 2. Alladzi jama'a malau wa'addadah.
alladzi jama'a malau wa'addadah. Yaitu dia punya sifat, punya kebiasaan, dia mengumpulkan harta. Ya, kebiasaannya dia lebih suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya daripada menginfakkannya, daripada mensedekahkannya, daripada membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifatnya. Dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia hitung. Sifat tamak namanya. Hatinya tamak. Jadi kalau yang ayat 1 tadi adalah tentang akhlak. Akhlaknya buruk yang ayat 1 tadi. Ayat 1 tentang apa? Wailul likulli humazatil lumazah, yaitu tentang akhlak. Kemudian yang ayat 2, alladzi jama'a malan wa 'addada, orang tersebut punya kebiasaan mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ini sifat tamak. Ini sifat tamak di dalam hatinya. Jadi akhlaknya buruk, hatinya buruk. Hatinya tamak, akhlaknya merendahkan orang lain. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Dia punya persepsi yang buruk juga. Jadi persepsinya buruk, hatinya buruk, akhlaknya buruk. 3 keburukan berada dalam satu sosok manusia, yaitu keburukan akhlak, keburukan hati, tamak, dan keburukan persepsi. Ini menjadi satu semuanya. Jadi hati-hati para peserta kaum muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati dikuasai oleh syaitan, na'udzubillah min dzalik. Apabila syaitan menguasai hati seseorang, maka biasanya pikirannya pun akan dikuasai dan akhirnya perbuatannya pun akan dikuasai. Maka 3 paket akan menjadi buruk, mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, 3 keburukan ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinafikan, atau istilah kita, bahasa kitanya, oleh Allah di kalla. Kalla itu uslubuz zajar, yaitu eh, kalla, diperingatkan oleh Allah. Kalla, jangan seperti itu. Tidak seperti itu. Bukan demikian. Kalla, diperingatkan oleh Allah satu, atau ditolak oleh Allah. Jadi kalla ini adalah bentuk zajrun wa rad'un. Zajrun bentuk peringatan atau ancaman. Satu, bentuknya ancaman, peringatan dalam kurung ancaman. Yang kedua, bentuknya adalah penolakan. Allah menolaknya. Allah nggak suka sifat itu. Allah mengancam sifat itu, sifat menghina untuk menjatuhkan, dan dia naik ke atas, gitu ya, menjatuhkan, benar-benar menghilangkan kehormatan seseorang dengan niat yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan uang untuk dirinya dan menghitung-hitungnya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, salah persepsi, menyangka uangnya adalah segalanya. Ini orang yang seperti ini ditolak oleh Allah perbuatannya, hatinya dan pikirannya, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kelihatannya 3 hal ini biasa, mungkin sebagian orang mengatakan biasa, cuman menghina, cuman ngumpulin uang, cuman salah persepsi, mungkin biasa menurut seseorang, tapi tidak biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam dengan keras. Allah mengatakan di awal wail, diancam dengan neraka wail. Di sini Allah kuatkan ancaman dengan kalla, bukan seperti itu. Kalla, tidak demikian. Berarti Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengancam, berarti perbuatan yang diancam itu harus hati-hati, harus dihindari. Kita harus berhati-hati ketika Allah sudah mengeluarkan ancaman. Walaupun seakan yang diancam itu seakan
seakan biasa bagi kebanyakan manusia. Kita berhati-hati, kita bawa keluar tiga sifat ini berhati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Kalla, itu ya. Allah ancam, tidak demikian. Kemudian Allah ancam dengan apa? Allah ancam dengan sebuah siksa. Allah ancam dengan sebuah siksa. Kalla. Dengan siksa apa siksanya? Siksanya adalah layumbadanna. Layumbadanna. Apa arti layumbadanna? Apa arti layumbadanna? Hmm? Layumbadanna. Ayo, apa artinya? Dilemparkan. Baik. Di sini ada lam. La. Layumbadanna. Ada lam. Lamnya ini menunjukkan apa? Lamnya menunjukkan apa? Layumbadanna. Sungguh-sungguh ya. Masya Allah betul. Lamnya menunjukkan sungguh-sungguh. Layumbadanna. Artinya sungguh-sungguh. Atau benar-benar. Di belakangnya ada huruf nun bertasydid. Kita lihat ayatnya ya. Ada nun bertasydid. Lihat di sini. Di sini adalah la ini maksudnya sungguh-sungguh. Lam ini sungguh-sungguh. Ada lagi setelah lam ini ada nun bertasydid. Nun bertasydid ini menunjukkan apa? Sama, menunjukkan menunjukkan kesungguhan dan kepastian. Jadi ada dua di sini. Berapa penekanannya berarti? Ada dua penekanan. Penekanan pertama lam, penekanan kedua nun bertasydid. Artinya sungguh-sungguh, benar-benar, pasti, pasti akan dilemparkan. Pasti akan dilemparkan. Oke, pasti. Berarti di sini ada pelajaran tentang kepastian. Tentang kepastian orang yang sifatnya seperti itu, kepastian dari Allah bahwa dia akan dilempar ke dalam neraka. Ada kepastian. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Barang siapa yang memiliki tiga sifat itu, akhlak yang buruk, hati yang buruk, persepsi yang buruk, semoga Allah jaga kita. Allah ancam dan pasti jika dia tidak meninggalkan, Allah pastikan dia akan dilempar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan layumbadanna. Layumbadanna. Di sini ada kata yumbada. Yumbada. Yumbada ini artinya dilempar, tapi bukan lemparan biasa. Yumbada ini dilempar, tapi bukan lemparan biasa. Yumbada adalah lemparan yang sangat kuat untuk penghinaan. Kata bangsa Arab, di dalam kebiasaan orang Arab, lafaz nabada ini biasanya digunakan untuk melempar kuat dengan hinaan, ya, dilempar kuat dengan hinaan. Bagi yang melempar, benda tersebut adalah benda yang tiada nilainya dilempar dengan kuat. Dilempar dengan kuat, dengan hinaan, untuk tujuan merendahkan, meremehkan. Seperti melempar sesuatu yang tidak ada harganya. Seperti melempar sesuatu yang tidak ada harganya, dilempar kuat seperti itu. Itu arti dari kata yunbadha.
Jadi bukan sekedar seperti kita melemparkan dengan tenang. Kalau kita lempar dengan tenang atau lempar biasa, kita lempar biasa seperti ini. Set, lempar biasa. Itu ada di surat eh, Tabarak, surat Al-Mulk. Allah berfirman, "Idza ulqu fiha." Jika dilemparkan ke dalam neraka, itu lemparnya biasa. Jadi dalam proses Allah melemparkan manusia ke dalam neraka atau proses masuk neraka itu ada prosesnya. Bisa dicatat ya. Masuk neraka itu wallahu alam di dalam hadis disebutkan ada yang berjalan sampai di tepi mahsyar. Jadi ini mahsyar, tepinya di sini, bawahnya neraka langsung, lubang neraka yang besar. Dari mahsyar berjalan sampai ke tepi dia jatuh. Jadi ada yang masuk neraka dengan cara jatuh. Jatuh langsung. Ada yang masuk neraka dengan cara dilempar. Dengan cara dilempar oleh Allah. Jadi sebelum dia jatuh, dia ada di tepi, dia dilempar dengan lemparan yang biasa, yang normal. Ya, dengan lemparan yang normal. Kemudian ada cara yang ketiga yang dijelaskan di ayat ini, yaitu dia dibawa ke tepi neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, ditarik menuju jahannam pinggirnya, menuju jahannam. Sebelum dijatuhkan, maka dilemparkan dengan lemparan yang sangat keras dan menghinakan. Itulah kata yunbadz itu. Itu bayangin sekarang gara-gara 3 akhlak tadi, gara-gara akhlak humazah yang terus menghina, lumazah terus menghina untuk menjatuhkan, ya jangan salah ini. Menghina benar-benar niat untuk menjatuhkan, ingin membuang seseorang itu, benar-benar pokoknya dia ingin membuang orang itu, dia ingin merendahkan orang itu, diancam oleh Allah, yumbadz, dia akan dibuang dengan buangan, masuk neraka dengan buangan yang hina. Ya, semua yang dia kumpulkan dari hartanya, alladzi jama', dikumpulkan investasinya, gedungnya, rukonya, tanahnya, wallahi la yumbadz, tidak ada gunanya. Semua tidak akan bisa menyelamatkan dia. Yahsabu annama lahu akhlada, harta yang dulu dia sangka akan menyelamatkan dia, menahan dia dari mati, semua tidak ada yang bisa menghalangi lemparan Allah yang menghinakan dia. Yumbadz tadi, lemparan yang kuat dan menghinakan. Yumbadz, ya. Dari kata lemparan yang kuat ini, kaum muslimin yang rahmati Allah, kita mendapatkan satu pelajaran, ya. Lemparan yang kuat dan lemparan yang menghinakan. Kita dapat pelajaran bahwa barang siapa yang menghina dengan niat benar-benar ingin merendahkan, ingin menghinakan, menjatuhkan martabat seseorang, maka Allah akan hinakan dia dengan cara masuk nerakanya. Ya, nauzubillah. Anak ini mengerikan. Jadi gini, kita itu bisa saja terjatuh kepada menghina orang, merendahkan orang. Tapi kalau kita Muslim, ngerti hidayah Qur'aniyah, ngerti Quran, kalau terjadi pada kita, kita segera istighfar. Itu aja, kita segera istighfar, minta maaf, istighfar. Karena kita ini manusia, kita tidak lepas dari dosa. Yang dimaksud di ayat ini humazah adalah yang dia terus hari-harinya menghina orang, menjelekkan orang. Jatuh orang ini dihina lagi, dihina lagi, dihina. Bahkan kalau perlu sampai nama baiknya habis. Nah, orang yang seperti ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia dengan cara masuk nerakanya. Ya. Jadi Allah setimpal, dia menghinakan martabat seseorang yang baik, yang tulus, seseorang yang baik, ya dia baik sebenarnya, memang dijatuhkan. Dijatuhkan berbeda ketika dia dijelaskan keadaannya begini untuk diperbaiki, beda. Kalau ini bukan, ini dijatuhkan untuk dibuang. Nah, nanti di akhirat dia akan dijatuhkan ke dalam hutamah untuk dibuang dan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla itu Malik Yaumiddin, maha membalas dengan setimpal.
Di sini dia menjatuhkan, dia menghina, maka Allah di sana akan jatuhkan dan Allah akan hinakan cara masuknya. Itu dari kata yumbaz. Dari kata yumbaz. Baik. Kalla la yumbadzanna. Kemudian fi. Fi. Apa arti fi? Apa arti fi? Fi. Silakan. Apa arti fi? Dalam. Di dalam. Fi itu artinya di dalam atau dalam. Ya. Eh, kata fi di sini, ya, fi itu di dalamnya. Jadi dia tidak hanya dilempar dengan kuat ketika masuk ke dalam, tetapi dia di dalam neraka pun akan terlempar. Ya, coba anak tanya antum, kalau orang dilempar dari lantai 2 ke kolam renang, sampai kolam renang ke air, kolam renangnya misalnya 100 meter, ya, dalamnya, misal saja, atau laut lah 100 meter, ditenggelamkan dia, dilempar dia dari pesawat, terus dilempar. Sampai di laut, apakah dia terus tenggelam atau tertahan tertahan di bagian atas permukaan atau tenggelam dikit naik lagi, tertahan atau tidak? Kalau orang lempar ke air tuh tenggelam terus jatuh atau dia tertahan? Hmm? Dia tertahan. Jadi masuk ke dalam air makin pelan, gitulah gampangnya, makin pelan, ya nggak, benar nggak? Atau batu kita lempar ke air dengan kencang, truk kita kencang, pas masuk ke dalam air dia tertahan agak lebih pelan, begitu, karena ada molekul mungkin, ya, ada, intinya dia tertahan. Sekarang kalau antum lempar, ada lubang api yang besar, lempar batu ke dalam, atau kayu lempar ke dalam, api itu menahan atau tidak nahan, atau dia terus makin terjun ke dalam? Hah? Kalau ke api, silakan. Kalau antum fi fil hutamah, dia akan terus terjun. Nah, dia akan makin terjun. Apabila lemparan awalnya kuat, maka dia akan semakin kuat terus. Berapa tahun manusia akan masuk ke dasar neraka? Berapa tahun? Kita sudah tahu hadisnya. Berapa tahun? Ya, 70 tahun. Dia akan masuk dan dia akan terus dalam kehinaan di tengah-tengah api neraka. Bahkan di ayat yang sebelum terakhir disebutkan fi amadim mubaddadah, posisi dia adalah diikat di tiang dengan rantai, sehingga ketika masuk neraka dilempar seperti melempar kayu, yang di situ badan dia diikat di kayu itu, dilempar begitu kayak melempar anak panah lah. Cuk, masuk begitu, di tangannya nggak bisa bergerak, semua masuk terus makin meluncur di dalam api. Ini ini ajib, ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah berfirman, fayu apa Allah berfirman, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari kiamat nanti Allah akan mengazab dengan azab yang tidak ada yang bisa menirunya sebelumnya dan sesudahnya. Tidak ada manusia yang bisa meniru bagaimana cara Allah mengazab. Dilempar di dalam api itu, dia terus masuk ke dalam. Nah, jadi dia dia terlempar terus-terusan bahkan di dalam api. Ya, terus sampai ke dalam. Kemudian sekarang kita masuk kata hutamah. Ya, sekarang kita masuk kata hutamah. Hutamah artinya apa? Di terjemahan Depak apa, Ustaz? Ustaz Agus? Ada nggak? Apa neraka hutamah saja? Utamah. Hutamah saja, ya. Baik, hutamah itu nama neraka. Tapi apa artinya? Kita mau tahu apa arti hutamah. Ustaz Agus mungkin tahu. Apa arti hutamah? Pasti tahu. Yang memecah belah, yang Yang memecah, yang yang memecah-mecah gitu. ya, yang memecahkan. Baik, kita kita diskusi dulu, Ustaz. Yang memecahkan. Hmm, biasanya saat api itu sifatnya yang kita kenal di dunia, sifat api itu mengapa?
Sifat api itu mengapa? Mem apa? Sifat api Membakar. apa? Membakar. Ana minta sama antum. Pernah nggak antum lihat api yang memecahkan tulang menulang? Kalau antum bakar ayam, bakar dos gitu pecah. Pernah nggak? Kayak kayak pernah nggak? Hah? Anda belum pernah. Kalau ada api yang memecah, Kayak pernah. Pernah nggak, Zat? Hah? ledakan, mungkin ledakan petasan, mungkin ledakan, meledakan Ya, sesuatu. ya. Itu dia meledakkan dirinya gitu, Zat ya. Iya. Ya, kayak gitu. Pecah, kayak kembang api, pecah dus gitu. Itu kan pecah namanya. Kalau terbakar gimana? Terbakar itu berbeda dengan pecah. Alat pemecah apa? Alat pemecah yang kita tahu di dalam dunia kita lah, di dunia ini tempat kita hidup. Alat pemecah apa? Palu. Kita punya botol, kita pecahin, antum lihat pecah, tas begitu kan? Kampak buat mecah, golok buat memecah. Yang kalau ditek pecah, palu. Apalagi kalau bawang, bawang dipecahin pakai ulekan. Ya, balok buat memecahkan bisa. Jadi itu pecah. Pecah itu adalah pecah itu hutamah itu memecahkan ya. Ingat ya, hutamah artinya memecahkan. Pecah itu adalah memporak-porandakan. Pecah itu adalah memporak-porandakan benda menjadi cerai-berai. Itu pecah. Ya, jadi pecah. Jadi kayak kaca tadinya menempel eh, apa namanya unsur-unsurnya, kemudian kita martil, das pecah, maka terurailah unsur-unsur itu, tidak ada pecah begitu. Nah, hutamah itu artinya memecahkan. Jadi maksudnya begini, maksudnya adalah Allah menciptakan api di dunia sifatnya hanya membakar. Tetapi Allah menciptakan api di neraka sifatnya tidak hanya membakar, namun juga sifatnya memecahkan. Ya, jadi nanti ketika dilempar, wah, gitu pecah. Terus jadi lagi badannya, tuh pecah lagi. Terus jadi lagi pecah lagi, terus begitu. Jadi lagi pecah lagi, jadi lagi pecah lagi. Naudzubillah. Jadi bayangkan manusia pecah. Kalau manusia pecah di dunia biasanya, kenapa manusia pecah? Nauzubillah min dzalik. Coba, hah? Manusia jatuh pecah, ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, atau ngeri lah pokoknya. Kalau kita lihat ada cerita nauzubillah. Sedih juga ngelihatnya ya. Ceritanya misalnya mobil tronton besar menginjak kepala, pecah buas gitu. Nauzubillah min dzalik. Pecah itu ya begitu kan? Ya, jatuh dari atas tuh pecah palanya. Kan begitu kan? Pecah kan? Atau tadi eh, jatuh kemudian terlindas dengan mobil tronton pecah pas begitu. Ya antum bayangkan pecahnya badan seseorang adalah karena jatuh atau terlindas atau paling itu dua. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Neraka itu, api neraka itu memecahkan seperti itu. Kata ulama, kata ulama itu allati tahtimu kulla syai, yang memecahkan semuanya pada tubuhnya, memecahkan kulitnya pecah. Das, kalau kulit pecah gimana, Pak? Pak, kulit pecah. Tahtimu jildahu. Kulit pecah berarti kulit pecah. Ajib, kulit pecah. Kalau kulit kebakar masih biasa kita ngelihatnya. Kulit pecah tas begitu. Ya, berarti tadi kayak Ustadz Agus kasih ilustrasi kayak petasan pecah begitu. Iya kan Sat ya, bener ya. Jadi petasan Hmm. satu bulat atau panjang begitu. Hmm. Iya kan? Dilempar anak-anak pecah das begitu. Begitulah. Pecah itu Iya. begitu. Nah, hutamah tuh punya punya fungsi begitu. Dia memecah. Jildahu, kulitnya pecah. Kemudian, apalagi yang pecah? Idham. Idham tuh tulang menulang yang pecah.
terus dagingnya pecah, dagingnya pecah, kemudian hatinya pecah, semuanya pecah, tulang pecah. Tahu daging kalau pecah kayak daging yang di apa? Yang Tumbuk, cincang saja. kencang. Iya, itu yang namanya pecah seperti itu. Kalau tulang pecah berarti seperti tulang yang dimartil tas gitu pecah. Jadi dia jatuh, dilempar dengan hina, pecah tas, kemudian jadi lagi, pecah lagi, jadi lagi, pecah lagi, sampai terus seperti itulah Allah azab mereka. Jadi kaum muslimin, ini ancaman yang sangat berat. Ini menunjukkan syiddatul azabil ukhrawi, menunjukkan betapa besarnya azab akhirat, betapa dahsyatnya azabul akhirah, berapa dahsyatnya azabul akhirah. Ya, makanya kalau udah seperti ini, kaum muslimin, ada gunanya nggak nih? Sebentar ya. Ini ancaman ya. Ya Sat ya. Ini apa Sat? Ayat ini ayat 4 ini Ancaman. Oke. Jadi ada gunanya nggak punya harta banyak? Ada gunanya nggak Sat? Tidak ada gunanya. Sama sekali Kalau tidak ada sudah gunanya. Khalas. Ya, antum ana sama. Kalau baca Quran itu, ini ana lagi mau sharing. Kalau baca Quran, ketika Allah sudah ancam, maka sesuatu yang diancam langsung antum pikirin, langsung antum rendahkan, langsung antum anggap tidak gunanya. Karena buat apa antum punya harta banyak kalau nantinya kena ancaman Allah? Nggak ada gunanya. Maka semua yang disebutkan di awal, ayat 1, 2, 3, semua tiada gunanya. Kehormatan yang kita punya sehingga merendahkan orang, nggak ada gunanya. Harta yang kita punya sehingga merendahkan orang, nggak ada gunanya. Pemikiran kita yang salah tadi, menganggap harta adalah segala-galanya, kehormatan itu adalah segala-galanya, yang angan-angan kita nggak ada gunanya. Sebab apa? Sebab dihadapkan dengan ancaman Allah Subhanahu wa. Baik, mungkin itu kurang lebih tentang kalla layum badan nafil hutamah. Ancaman Allah sangat besar, sangat mengerikan. Walaupun yang diancam seakan-akan kecil, itu bagi mereka yang tidak ngerti hidayah Qur'aniyah, yang tidak ngerti huda dan petunjuk Allah. Tapi bagi kita yang sudah belajar mengerti petunjuk Allah, pesan Allah, risalah Allah, kita ngerti bahwa perkara yang kecil diancam dengan ancaman yang begitu besar. Dan belum selesai. Ancamannya masih mengerikan. Antum insya Allah ntar lihat di ayat-ayat berikutnya. Wallahu alam, syukran, barakallahu fikum. baik. Jazakallah khairan. Makasih banyak Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan materi di ayat yang keempat ini. Baik para peserta yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kita seperti biasa memasuki breakout room ya. Breakout room dan akan bertadarus dengan masing-masing tutor ya. Eh, Nampaknya belum ada breakout roomnya. Eh, Baik, coba saya. Kalau sudah ada, silakan memasuki breakout room dengan tutor masing-masing. Ada Ustadz Faiz, Ustadzah Mega, ada Ustadzah Wardah, ada Ustadzah Hanifah, dan Ustadz Amin, dan juga saya sendiri, Agus Mujib. Silakan memasuki breakout room dengan tutor masing-masing ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kembali ke ruangan utama ya. Mungkin tadi sedang asik-asiknya sedang fokus bertadarus bersama para tutor, namun sekali lagi waktunya memang terbatas. Jadi kita mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini bisa mendapatkan keberkahan dan menambah keimanan dan keyakinan kita tentunya. Mungkin sudah kembali, masing-masing sudah kembali masuk ya, sudah selesai dengan para tutornya masing-masing. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mungkin kita dengarkan, kita simak kalimat penutup atau nasihat penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau disilakan. Tafadhol, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Agus, barakallahu fikum. Kaum muslimin, para peserta tadarus yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dari susunan ayat ini kan ayat 1, 2, 3 ini sifat buruk di sini, 1, 2, 3. Kemudian ayat 4 ini ancaman. Jadi kalau kita itu melihat sebuah keburukan itu jangan melihat besar kecilnya keburukan itu. Itu orang awam itu. Orang awam yang belum mengerti, dia akan lihat, dosa kecil ini cuman hanya mengumpulkan saja, hanya beranggapan saja. Jadi kalau kita ya melihat sebuah dosa itu, jangan sekedar melihat besar kecilnya. Jangan seperti itu. Tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Itu yang jadi patokannya. Contohnya begini, walillahil matsalul a'la. Maha tinggi. Allah maha tinggi dari segalanya. Contohnya begini. Antum menjelekkan nama pimpinan di kantor dengan menjelekkan nama teman, itu kesalahannya sama-sama menjelekkan. Tapi yang mana yang besar kesalahannya? Yang mana yang lebih besar? Yang itu yang berkaitan dengan pimpinan. Ya, atau misalnya begini lagi. Pimpinan mengatakan jangan tidur jam istirahat. Teman antum bilang jangan tidur jam istirahat. Tapi karena mana lebih lebih kuat ini larangan ini menjadi besar kalau yang ngasih larangan itu pimpinan kan begitu. Kalau yang ngasih teman ya biasa aja karena yang larang teman. Tapi kalau yang larang pimpinan jadi besar. Padahal larangannya sama. Simpel aja nggak boleh tidur waktu istirahat. Jadi tolong ketika melihat dosa itu jangan sekedar melihat besar kecilnya. Ini buat orang berilmu. Ulama itu melihat dosa itu semuanya besar. Maka ada kaidah begini. Kaidahnya itu hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Astagfirullahaladzim. Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Jadi jadi orang-orang yang berbuat baik nih, orang-orang yang berbuat baik itu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu bukan kebaikan. Kurang bagi mereka orang-orang yang dekat pada Allah tuh kebaikan-kebaikan yang ada tuh bagi dia masih kurang. Begitu juga sama sebaliknya. Keburukan-keburukan yang dinilai kecil oleh orang awam, bagi orang-orang muqarrabin, bagi orang-orang yang mengenal Allah, dekat dengan Allah, dia menganggap itu besar. Sebab dia melanggar, yang dilanggar adalah Allah. Begitu. Jadi kalau antum melihat maksiat, jangan sekedar melihat maksiatnya, tapi lihat siapa yang dimaksiatkan. Itu penting sekali. Apa itu istilah ulama? La tanzuru ila sigharil maksiyah. Jangan melihat
kecilnya maksiat menurut pandangan manusia, tidak. Tapi unzur ila kibari man ta'sih. Tapi lihatlah agungnya zat yang engkau langgar, yang engkau maksiat kepadanya itu. Jadi ini penting. Anda melihat kebanyakan kita nih menganggap remeh dosa-dosa kecil. Anda lihat banyak di lingkungan itu menganggap remeh dosa kecil. Padahal kata ulama, jangan melihat dosa kecilnya, tapi lihat Anda berdosa di hadapan Allah yang Maha Agung. Itu kunci. Jadi ini pelajaran dari 4 ayat, ya, dosa kecil dengan ancaman yang besar. Pelajaran adalah jangan remehkan dosa yang dianggap manusia kecil, dianggap kecil ya, bukan dosa kecil. Dosa yang dianggap manusia kecil, tolong jangan remehkan, sebab kita sedang ketika diremehkan, sebab melanggar dosa kecil tersebut yang atau yang dianggap kecil tersebut sesungguhnya sedang melanggar sebuah ketentuan dari yang maha besar. Nah, itu berbahaya kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil atau yang dianggap kecil. Wallahu alam. Selamat beramal, semoga Allah fahamkan kita Al-Quran, Allah berikan kita bimbingan, terus setiap hari ada ilmu yang baru, sehingga semakin hari semakin baik akhlak dan amal kita, dan Allah ampuni segala kekhilafan kita. Wallahu alam, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat yang telah memberikan nasihat di penutup majelis kita pada malam hari ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, ikutilah cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika berperilaku dengan orang lain, memperlakukan orang lain, ketika bergelut dengan harta, dan ketika memandang harta itu sendiri. Jangan sampai kita memandang dengan pandangan kita sendiri, dengan pandangan apalagi yang diiringi oleh hawa nafsu, dengan kemauan kita sendiri. Tapi pandanglah sebagaimana Allah memandang itu. Kan, jika Allah pandang ini adalah kesalahan besar, tentunya kita harus yakini itu dan kita jauhi itu. Jikalau Allah menyatakan bahwasanya ini jangan sampai didekati, ini jangan sampai dilakukan, apalagi Allah sudah mengancam dengan ancaman yang keras, maka sekali lagi itu adalah bukan perkara kecil, namun perkara besar yang harus kita upayakan semaksimal mungkin untuk menghindari hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijauhkan dari melakukan perbuatan yang Allah ancam, yang Allah laknat tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari betapa ngerinya siksaan api neraka, berapa ngerinya proses manusia-manusia yang akan dilemparkan oleh neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kita bertemu kembali di majelis selanjutnya di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati dan memberikan kita petunjuk. Baik, terima kasih banyak. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Syukran, Ustaz. Syukran. Ya. Bismillah.